Halo teman-teman semua, selamat siang, sore, maupun malam, dimanapun teman-teman menonton. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil saya tentang portofolio saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nambun, dengan NIM 25010110100, program studi S1 Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu dari matkul desain web yang dimana disuruh menggunakan membuat struktur portofolio, yang dimana di sini menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Nah, langsung saja teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu hasil dari codingan saya. Bisa teman-teman lihat di layar. Ini adalah beberapa menu yang sudah saya buat. Ini mulai dari riwayat pendidikan, kemampuan, pengalaman, dan ada juga proyek presentasi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada layar ya. Langsung saja kita beralih ke codingannya teman-teman semua. Nah, di sini saya sudah berada di indeks HTML, di mana kita akan menggarap HTML terlebih dahulu. Nah, pada web ini, saya mau di sini saya menggunakan standar HTML5 yang sistematik agar kodenya rapi dan di mana mudah dibaca oleh mesin atau mesin pencari. Nah, di bagian di sini ada namanya menu head ya, ada menu head. Saya memanggil Google Form yaitu Popin agar tipografinya modern. Selanjutnya di menu font awesome yaitu untuk ikon. Nah, saya juga tidak lupa menambahkan tag meta viewport. Tag meta viewport web ini agar responsif di perangkat mobile. Nah, selanjutnya di menu nav di sini ada di body, ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Elemen pertama adalah ada menu navbar. Untuk navigasi, saya menggunakan aksar link dengan ID seperti about dan project. Nah, agar tombolnya langsung mengarah ke bagian yang tepat saat diklik nantinya. Selanjutnya di bawah navigasi ada namanya hero section. Di sini ada namanya hero section atau beranda utama. Di sini saya menempatkan elemen teks perkenalan dan teks ING untuk foto profil saya sendiri. Ada satu tag yaitu ada span kosong dengan ID typewriter yang nantinya akan saya manipulasi menggunakan JavaScript untuk efek mengetik otomatis nantinya. Selanjutnya di menu section ID. Nah, ada namanya section ID. Untuk bagian konten lainnya seperti tentang saya dan proyek, saya menggunakan elemen div biasa. Namun, yang paling menarik di HTML ini adalah bagian pengalaman. Saya membuat struktur timeline dan atau garis waktu yang dimana saya buat dengan custom. Strukturnya terdiri dari kontainer utama, lalu ada di div, yaitu untuk titik penanda nantinya. Dan kontennya itu juga berpengaruh nanti. Selanjutnya untuk struktur yang rapi ini saya menggunakan timeline atau konten yang dimana yang menurut saya sangat penting agar mudah didesain menggunakan CSS nantinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu CSS ya. Di sini sudah saya buat tentang menu CSS. Sekarang untuk di menu style CSS ini, hal pertama yang saya lakukan di sini adalah mendeklarasikan CS variabel di dalam selector route ya. Saya menyimpan yang dimana saya menyimpan semua
palet warna seperti primary, secondary, dan background di sini. Nah, ini sangat krusial karena saya memiliki fitur dark mode. Nah, ketika mode gelap aktif, nanti saya hanya perlu memanggil atribut data time dan mengganti nilai variabel warna tanpa harus merombak seluruh kode CSS nantinya, teman-teman. Nah, selanjutnya di menu project, ini ada menu project. Ini teman-teman. Untuk tata letaknya saya menggunakan kombinasi Flexbox dan CSS Grid. Misalnya di bagian proyek dan skill saya menggunakan display grid dan grid template, colon, repen, dan yang nantinya agar kotak-kotak portofolio tersusun secara rapi, secara otomatis nantinya, teman-teman. Nah, selanjutnya di keyframe. Ada keyframe. Ini teman-teman, ada keyframe. Nah, untuk membuat website terasa lebih hidup, saya menambahkan interaksi hover dan animasi custom. Nah, pada tombol dan kartu proyek saya menambahkan transformer, translate, dan bayangan yang dimana saya menggunakan box shadow. Box shadow yang dimana nanti saat disorot mouse agar seolah-olah melayang nantinya, teman-teman. Nah, saya juga membuat animasi yaitu keyframe yang bernama gerak foto. Nah, yang dimana pada foto profil saya nanti selama 3 detik akan membuat foto perlahan naik turun. Nah, sehingga tampilan beranda tidak terlalu kaku nanti, teman-teman. Selanjutnya di media. Nah, di media ini saya menambahkan media query. Ini memastikan saat website dibuka di smartphone, layout grid-nya nanti berubah menjadi satu kolom dan navigasi horizontalnya berubah menjadi menu hamburger. Nah, selanjutnya kita beralih ke JavaScript, teman-teman semua. Kita beralih ke JavaScript. Nah, di JavaScript ini saya sudah membuat logikanya ya. Logikanya di sini. Salah satu teknik paling modern yang saya terapkan di sini adalah adanya interaction observer. Interaction observer ya. Alih-alih menjalankan animasi saat halaman baru, di sini saya membuat kode yang dimana akan memantau elemen seperti progres, yang berkeahlian, yang dimana ketika elemen tersebut nanti masuk ke dalam layar menggunakan HP atau di mana yang di scroll, barulah animasi nanti akan loading. Nah, nanti warnanya juga akan dipicu. Nah, ini membuat yang dimana performa website sangat ringan karena animasi tidak berjalan serentak nantinya, teman-teman. Nah, di sini ada namanya local stock. Nah, selain menukar ikon matahari dan bulan, fungsi menggunakan local stroke juga jadi yang dimana apabila pengunjung memilih mode gelap, pengaturan tersebut disimpan di memori browser nantinya. Ketika mereka merefresh halaman atau kembali esok harinya, teman-teman akan tetap terlihat gelap nanti. Nah, selanjutnya di menu typer effect, yang dimana di halaman depan ada teks mengetik otomatis, yang dimana logika yang saya buat menggunakan array yang berisi beberapa kalimat profesi dengan menggunakan kombinasi fungsi. Nah, yang dimana ada set theme out dan manipulasi substring. Nah, karakter akan dicetak satu persatu nantinya, lalu dihapus, lalu berlanjut ke kalimat berikutnya di dalam array secara berulang. Nah, selanjutnya di menu preference default. Di sini saya menambahkan validasi logika yang dimana
eh, yang dimana nanti teman-teman untuk memastikan nama tidak kosong, nanti teman-teman akan terlihat pesan memenuhi syarat minimal karakter dan format email yang dimasukkan benar sebelum bisa dikirim nantinya teman-teman. Oke, mungkin itulah sedikit penjelasan secara singkat tentang hasil yang saya buat, yaitu tentang portofolio, yang dimana ketika dijalankan nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini akan secara otomatis akan mengetik nantinya dan juga akan menghapus dengan sendirinya. Oke. Di sini juga ada namanya melayang ya, kayak seperti yang saya jelaskan tadi. Selama 3 detik akan naik turun. Mungkin itu teman-teman penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata yang saya buat. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.